Perkembangan teknologi transportasi di bidang e-tourism. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dan e-tourism merupakan suatu konsep pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam bidang pariwisata, memberikan berbagai jasa layanan pariwisata kepada customers dalam bentuk telematika, dan menjadikan penyelenggaraan pemasaran pariwisata lebih mudah diakses. Udah semaju apa sih perkembangan teknologi transportasi di bidang e-tourism dan bagaimana dampaknya? Let's discuss. Halo semua, selamat datang di Kuliah Interaktif. Di channel ini kita akan belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat dan pastinya berguna bagi kita semua. Untuk saat ini, kita akan fokus ke supply chain management, e-tourism, dan interaksi manusia dan komputer. Jika kalian ada kritik dan saran, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, juga nyalain notifikasinya. Intelligent Transportation System. Intelligent Transportation System dalam bahasa Indonesia berarti sistem transportasi cerdas. Sistem ini mempunyai tujuan dasar untuk membuat sistem transportasi yang mempunyai kecerdasan. Teknologi transportasi. Teknologi transportasi adalah teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Fungsi Intelligent Transportation System atau ITS mendapatkan informasi, mempermudah transaksi, meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi, mengurangi kecepatan atau antrian, meningkatkan keamanan dan kenyamanan, mengurangi polusi lingkungan, dan mengefisiensikan pengelolaan transportasi. Intelligent Transportation System pada prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, komputer, dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih inovatif, lancar, aman, dan nyaman sekaligus ramah lingkungan. Ruang lingkup ITS meliputi Advanced Traveler Information System, Advanced Traffic Management System, Incident Management System, Electronic Toll Collection System, Assistance for Safe Driving, dan Support for Public Transportation. Yang pertama, Advanced Traveler Information System. Sistem ini secara prinsip adalah sistem informasi yang menjadi panduan kendaraan untuk mendapatkan rute jalan yang optimal. Pada pengembangan selanjutnya, sistem ini bahkan diharapkan mampu untuk membantu pengemudi mengontrol kendaraan agar sampai di tujuan dengan aman, nyaman, dan lancar. Advanced Traffic Management System. Advanced Traffic Management System digunakan oleh pengelola jalan untuk memantau lalu lintas dan memberikan informasi real time kepada pengguna jalan. Tujuan sistem ini agar lalu lintas dapat dioptimalkan pada seluruh rute alternatif yang ada, sehingga kemacetan dapat dihindari atau dikurangi dengan memberikan saran kepada pemakai jalan. Sistem ini juga memberikan informasi adanya hambatan atau kecelakaan pada rute yang akan ditempuh, sehingga pengemudi dapat memakai alternatif rute lain. Incident Management System. Incident Management System adalah sistem informasi yang digunakan untuk berbagai kejadian darurat, misalnya kecelakaan, longsor, atau bencana lainnya. Berdasarkan hasil pemantauan sensor-sensor pada Traffic Management System, pengelola jalan atau pihak yang berwenang dapat memperoleh informasi yang lebih awal. Informasi dapat berupa besarnya kecelakaan, fatalitas kecelakaan, jumlah ambulans yang diperlukan, tenaga medis yang harus dikirim, alat penolong yang harus didatangkan, dan sebagainya. Electronic Toll Collection System. Persoalan klasik pada jalan tol adalah lama waktu yang diperlukan untuk transaksi pelanggan di gerbang tol. Electronic Toll Collection System diterapkan untuk mempersingkat waktu transaksi di gerbang tol dengan prinsip 1.
e-payment atau cashless payment, yaitu pembayaran secara elektronis tanpa menggunakan uang tunai. Dan yang kedua, pemrosesan transaksi secara elektronis menggunakan jalur telekomunikasi antar gerbang tol. Assistance for Safe Driving. Assistance for Safe Driving adalah bentuk dari ITS yang sangat maju. Kendaraan dilengkapi dengan sejumlah sensor yang dapat mengarahkan pengemudi untuk berkendara secara aman. Sensor tersebut dihubungkan dengan sebuah komputer yang terpasang pada kendaraan. Support for Public Transportation. ITS jenis ini diterapkan pada moda transportasi umum, misalnya pesawat terbang, bus, kapal laut, feri, monorail, dan kereta api. Selain diterapkan pada wahana transportasi publik, sistem ini juga diterapkan pada prasarana transportasi publik seperti stasiun kereta api, terminal bus, shelter bus, pelabuhan, dan bandara. Keterkaitan teknologi transportasi air, darat, dan udara. Definisi teknologi transportasi. Teknologi transportasi adalah teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kelebihan dan kekurangan teknologi informasi. Kelemahan teknologi masa kini menjadi koreksi kita bersama. Sekarang, kita menghadapi masalah justru karena kecanggihan teknologi. Pencemaran air, tanah, udara, dan suara terjadi di mana-mana. Untuk kalian yang tinggal di kota besar, tentu sudah merasakan bisingnya suara kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, pesawat terbang, dan hawa yang begitu panas. Untuk itu saat ini masyarakat banyak diimbau agar menggunakan kendaraan bermotor seperlunya saja. Bahkan di Jakarta, dilarang menggunakan mobil yang isinya kurang dari 3 orang. Hal ini selain menghindari kemacetan, juga mengurangi polusi udara dan suara. Dampak positif transportasi. Dengan diterapkannya ilmu pengetahuan alam dan teknologi modern, orang dapat membuat sarana transportasi, misalnya sepeda motor, mobil, bus, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, dan lain-lain. Sarana transportasi tersebut sangat efektif dan efisien daripada memakai alat transportasi pada zaman dulu, misalnya naik kuda atau kapal layar. Dampak negatif transportasi. Timbulnya pencemaran suara atau kebisingan dan pencemaran udara. Hal tersebut dapat diakibatkan dari konstruksi alatnya maupun ulah orang-orang yang kurang bertanggung jawab dalam menggunakannya. Sarana transportasi yang menggunakan bahan bakar minyak bumi menyebabkan iritasi pada mata, kulit, saluran pernafasan, serta paru-paru. Dengan perkembangan teknologi, perubahan alam menjadi tidak estetis. Pencemaran suara dan pencemaran udara dapat mengganggu psikologis maupun fisiologis manusia. Berkurangnya lahan-lahan pertanian yang produktif karena dipakai untuk menampung kebutuhan akan jasa transportasi. Semoga informasi yang saya sampaikan tadi dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Huda dari Kuliah Interaktif. Thanks.